Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat pagi. Hari ini Bawaslu Menyapa hadir kembali menyapa sahabat Bawaslu semua di dalam ruang diskusi santai namun bermakna, dengan menghadirkan narasumber dan dengan episode yang juga baru. Bersama saya Roshi, selama beberapa menit ke depan akan menemani sahabat Bawaslu semuanya untuk berbagi pandangan dari sisi media untuk pemilu, dengan harapan kita bisa dapat insight baru dari beliau. Kali ini kita akan mulai mengupas tema kita tentang kolaborasi Bawaslu Jepara dengan media massa dalam pemilu yang berintegritas. Di era sekarang, media massa bukan cuma jadi penyampai informasi, tapi juga punya peran penting dalam membangun edukasi politik, menjadi transparansi berita, sampai membantu mengawal jalannya demokrasi. Begitu juga dengan Bawaslu Jepara yang punya tugas besar memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan terpercaya. Nah, ketika keduanya bisa berjalan beriringan, tentu harapannya pemilu yang berintegritas bukan cuma akan jadi slogan, tapi benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Hari ini kita akan ngobrol santai saja dengan narasumber, berbagi pandangan, dan tentunya belajar bersama tentang bagaimana kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan media massa ini bisa menjadi kuat ke depannya. Sebelumnya kita akan menyapa dan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Mas Zulfikar. Pagi. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sahabat Bawaslu, Mas Zulfikar ini juga aktif di dalam dunia media massa atau jurnalistik dan juga pernah berpartisipasi aktif di pengawasan kepemiluan. Beliau ini juga alumni SKPP Bawaslu dan juga P2P. Betul ya Mas ya? Betul. Juga pengawas partisipatif atau pijar yang juga ada di Kabupaten Jepara dan juga sebagai tim media di Perisai Demokrasi di Jawa Tengah. Yeah. Betul ya? Wah, ini background-nya sepertinya udah klop sekali dengan tema kita kali ini, sesuai dengan apa yang akan kita obrolin nanti, antara kepemiluan dan juga peran media massa. Sekarang masih aktif di jurnalis atau enggak, Mas? Masih. Masih ya? Iya. Oke. Langsung saja kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini. Sebenarnya tema ini cukup familiar ya, untuk episode sebelumnya di Bawaslu Menyapa sudah pernah kita berbicara tentang media massa dan juga kepemiluan. Nah, ini kita refresh aja ya Mas ya, untuk materi ini. Jadi, saya ingin membuka obrolan kita yang pertama untuk Mas Zulfikar sebagai seseorang yang juga terjun di dunia jurnalistik atau media massa, yang juga tahu tentang dinamika kepemiluan. Gimana sih sebenarnya peran strategis media massa dalam mendukung terciptanya pemilu yang berintegritas, khususnya di Kabupaten Jepara? Soalnya kan media massa ini cukup masif ya sekarang ruang geraknya. Apalagi ada banyak platform media sosial yang cepat sekali berkembang. Gimana Mas? Ya. Terima kasih Mbak Rosi. Ya. Jadi gini, peran strategis. Media ini sebagai penjembatan, Mbak. Penjembatan ini adalah penghubung lah. Dia misalkan di masyarakat ada masalah, ada laporan. Biasanya itu media itu yang ditanya. Misalkan contoh kemarin ini yang hubungannya pemilu ya. Iya. Ini contoh nyata. Ada kasus ketika pencoblosan itu nyebar uang di saat nyoblos itu ada tim ses. Nah itu ada laporan itu ya Mbak, itu laporan. Nah ternyata kami tidak langsung mempublikasi. Artinya apa? Di sini walaupun kami penjembatan, tapi tetap ada sebuah validasi. Ini benar atau tidak? Ini aktual atau tidak? Terkadang video tersebut itu
atau laporan tersebut itu bukan hari itu. Bisa jadi tahun kepemilihan sebelumnya, 2019 atau yang sebelumnya. Itu tadi kan sudah tetap butuh verifikasi ya Mas ya, intinya ya untuk media ini. Kalau melihat dari hal tersebut, sejauh mana sih kolaborasi antara Bawaslu Jepara dan media selama ini yang sudah berjalan? Kalau kolaborasi ya Mbak Rosi, kolaborasi media dan juga Bawaslu. Selama ini ya kami memang sama-sama butuh. Iya. Artinya apa? Media butuh bahan, sedangkan Bawaslu juga butuh publikasi. Iya. Nah, contohnya apa? Contohnya Bawaslu itu ini ada DAPU itu ya, Iya. Desa Anti Politik Uang di Dongos misalkan. Itu misalkan itu kan termasuk salah satu misalkan dipublikasi kegiatan yang bagus. Nah, itu di situ itu salah satu contohnya. Kalau merujuk pada hal yang sebelumnya kita bicarakan nih Mas tentang konteks peran strategis media massa dengan Bawaslu dan juga kolaborasi antara Bawaslu dan juga media massa ini, kira-kira dari media massa ini langkah apa saja sih yang bisa dilakukan antara Bawaslu dan media untuk meningkatkan literasi politik? Karena kan kita tahu kalau misalnya berhubungan dengan politik itu agak riskan ya, agak juga tidak diminati dengan masyarakat umum. Gimana? Ya, kalau langkahnya itu dari media atau Bawaslu. Ya kolaborasi yang hubungannya dengan ini. Kita ada namanya edukasi. Misalkan di media, di Bawaslu itu ada kontak aduan. Ada kontak aduan, misalkan di masyarakat yang ada di lapangan atau dimanapun kok ada kendala bisa dilaporkan. Nah, apa hubungannya dengan media? Media juga bantu publikasi. Oh ternyata di Bawaslu itu ada kontak. Nah, kalau di situ walaupun sudah diposting atau di-up oleh Bawaslu, namun kalau misalkan disosialisasi atau dipublikasi oleh media itu juga perlu. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga buat poster anti hoax gitu ya. Yang menarik gitu. Yang menarik. Sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, perkembangan. Sekarang kan posternya unik-unik sih. Iya. Ada gambar kartun-kartun gitu. Nah, itu buat poster ajakan. Ajakan supaya supaya bagaimana masyarakat ini tidak anti politik. Kadang kan tadi yang pertanyaannya hubungannya politik ya, padahal selama ini kan kayak kurang suka politik atau apa. Nah itu, kalau poster aja, oh ternyata politik itu asik. Artinya asik apa? Di sini nggak hanya kita belajar seolah-olah dapat gini ya, uang apa, tapi bagaimana kita belajar mencari pemimpin yang sesuai atau apa. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Nah, di situ mungkin mungkin di sini di media itu ada ajakan, ayo masyarakat kita juga pahami ini 5 tahun sekali atau apa seperti itu Mbak Rosi. Biar mau ikut berkontribusi. Iya, ikut kontribusi. Oke. Nah, kita melebar sedikit ke dalam konteks pengawasan pemilu nih Mas nih. Kalau dari sisi seseorang yang terjun di dunia media massa, menurut Mas Zulfikar gimana sih sebuah media itu bisa membantu menyampaikan informasi yang akurat dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum? Ini ya hubungannya dengan kepengawasan. Ya ini ya mungkin ada hubungannya yang pertama tadi. Artinya apa? Di sini itu biar informasi akurat dan masyarakat bisa menerima. Yang pertama tadi, Mbak, ketika ada informasi itu perlu verifikasi. Jadi bahasa akurat itu kan tepat dan itu benar-benar tidak bohong atau itu benar-benar sesuai lah dengan kejadian sebenarnya. Nah, di situ memastikan ini benar atau tidak. Nah, bagaimana memastikannya? Ya komunikasi dengan penyelenggara
pemilu. Pihak langsung lah. Pihak langsung. Pak, ini benar berita ini. Oh iya Mas. Jadi setelah itu baru dipublikasi. Insya Allah kalau sudah seperti itu bisa akurat. Bisa akurat. Beda lagi kalau kadang kan ya mohon maaf ada media-media yang tinggal up, tinggal share, padahal itu secara sumber referensi itu belum jelas. Terkadang ya walaupun ngambil, kadang nggak sebatas ngambil. Nah, itu beda. Tantangan terbesarnya apa, Mas? Nah, tantangan terbesar ini ya. Biasanya kan kalau berhubungan dengan pemilu ini pasti dipertanyakan nih independensinya seorang jurnalistik apalagi ya. Ya salah satu contoh lah. Di sini mesti ketika mendekati pemilu atau mendekati pilkada itu mesti ada peserta pemilu atau beberapa dari ada orang kepentingan itulah. Mesti komunikasi. Ketika kami misalkan nge-share berita yang kurang sesuai, Mas, ini turunkan enggak? Iya. Kadang itu, Mbak. Terus ada lagi, kadang ya sampai nawari. Nah, ini yang perlu mungkin perbedaan ini ya. Nah, terus ada pertanyaan kemarin tuh yang cukup pertanyaan bagus itu. Nah, Mas, kalau selama ini iklan sudah masang iklan itu gimana itu? Iya. Itu masa kita diminta bantuan dari media itu kita nggak bisa, iki. Nah itu, oh iya ya. Nah artinya apa di sini? Itu ada perbedaan antara iklan dan juga ada perbedaan dengan dia ikut membantu publikasi ya. Bahasa iklan itu biasanya kan hanya sebatas ada seperti kemarin misalkan di KPU itu ada debat, nah itu kan harus berimbang. Kalau memang ada calon A, B, ya dua-duanya. Tapi kan beritanya itu yang hubungannya dengan pemilu. Nah itu, kalau itu nggak apa-apa. Artinya apa? Itu berita ya tentang peserta pemilu, tapi itu tidak langsung sifatnya mengajak untuk memilih. Ya, kalau di Bawaslu kan ada sosialisasi dan kampanye itu ya. Nah, itu kemarin juga ada yang nanya gitu. Itu nggak apa-apa. Kami ketika dulu pemilu itu sering ini ya ngeliput juga kalau ada sosialisasi di peserta-peserta. Itu debat-debat itu. Debat pertama, kedua, ketiga. Itu ya semua media juga ini juga apa? publikasi. Ya, bahasa publikasinya ya memang tadi beradil, imbang. Kalau misalkan calon A, B, ya semua hubungannya itu ya dengan misalkan dia yang didebatkan itu apa, tidak melebar jauh dari situ. Oke, saya sedikit tertarik tadi Mas soal yang apa namanya iklan, perbedaan tadi iklan sama yang berita untuk dipublikasikan. Itu kalau dalam dunia media massa sendiri, apalagi di platform yang punya Mas ini di Gistara ya. Nah itu tuh biasanya konteksnya dibedakan atau memang kolasenya dibedakan atau gimana penempatannya? Beda itu, Mbak. Beda ya. Biasanya kalau iklan tuh ya, kalau di media kan beda-beda. Ada yang bentuknya itu seperti apa ini? Pamflet, poster gitu ya. Ada poster, ada juga itu ada kolomnya sendiri khusus iklan. Dibedakan sesuai kolomnya berarti ya. Biasanya kalau peserta pemilu iklan itu biasanya sifatnya hanya sebagai apa identitasnya saja, gitu ya. Nah kalau dari kita sebagai lembaga tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Zulfikar ya, perannya media massa itu kan penyambung informasi lah gitu ya. Kalau dari jenengan ada nggak sih cara atau pandangan baru untuk kita supaya bisa memperkuat sinergi dengan media? Untuk sinergi dengan apa ini media, kalau biar lebih ada inovasi atau lebih baik itu biasanya kalau bisa ini Mbak, ada semacam pertemuan rutin lah. Oh ya. Ya entah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu kalau mau menjelang pemilu monggo. Iya.
Biasanya ada lah kegiatan kayak gitu Ada. ya. Bawaslu sepertinya ada ya, Pak? Iya, Iya. ada Ya mungkin besok bisa diadakan lagi lah, atau dibuat kegiatan dengan media massa gitu. kegiatan dengan media. Iya. Kalau mekanismenya gimana ya Mas untuk pertukaran informasi antara Bawaslu dan media supaya berita atau informasi yang disampaikan itu cepat bisa tertangkap dengan baik oleh masyarakat umum dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ini hari ini pemilihan. Nah, kalau ada informasi kayak tadi laporan, kalau bisa memang cepat. Karena apa? Karena sekarang itu media kalau sudah di sosmed itu langsung nyebarnya luar biasa. Berhubungan sama hoax juga nih Mas. Iya. Jadi ya kalau bisa memang biasanya entah ya, misalkan di TPS atau dimanapun itu misalkan ada semacam itu. Memang kalau dari penyelenggara, Bawaslu atau yang lainnya itu kok belum mengantisipasi atau misalkan komunikasi dengan media, nah itu memang segera. Karena apa? Biasanya kalau sudah terlalu lama, katakanlah 3 jam, 6 jam, itu biasanya perlu ada klarifikasi, Mbak. Misalkan itu benar-benar tidak benar loh. Kecuali kalau benar, itu nggak perlu lah. Nah, kalau sudah proses klarifikasi ya ini yang agak rumit. Terkadang nggak mau. Nah itu yang apa ya? Perlu namanya negosiasi. Apalagi itu hubungannya dengan peserta pemilu. Makanya di sini perlu dibutuhkan antara media dan Bawaslu. Misalkan ada informasi, memang komunikasi yang lebih cepat dan akurat itulah. Gitu. Jangan sampai keduluan yang lain, gitu ya. Oke. Terakhir, untuk Mas Zulfikar sebagai seseorang yang juga mengamati perkembangan pemilu di lapangan, yang juga membuat sebuah informasi gitu ya untuk masyarakat umum. Harapannya jenengan untuk ke depan terkait kerjasama antara Bawaslu Jepara dan juga media. Ya, harapannya ini, Mbak. Ya tadi sih harapannya kami nggak banyak, minimal ada pertemuan rutin, dan walaupun belum ada pertemuan rutin, minimal ada ini komunikasi, misalkan informasi dari Bawaslu itu kami misalkan minta ya tetap oh iya Mas, walaupun entah itu yang sifatnya kadang privasi ya. Nah, begitupun sebaliknya, misalkan Bawaslu ke media, Mas, ini ada info ini benar atau enggak? Terkadang kan sudah nyebar, Bawaslu, ini benar atau enggak ya? Ini benar atau tidak ya? Nah, itu kan juga perlu pembenaran kalau sudah masuk nyebar ya. Jadi harapannya tadi, Mbak, ada komunikasi intens atau pertemuan rutin, kalau bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya apa? Sekali ya. Nah, atau 3 bulan sekali monggo. Ya. Diusahakan ya Mas. Diusahakan. Terus tadi yang pertama itu, yang kedua ada tadi informasi, misalkan sama-sama kami minta bahan atau dari Bawaslu juga minta informasi, yaitu sama-sama bersinergi lah. Itu sih Mbak harapannya. Oke, terima kasih sekali Mas Zulfikar untuk insight barunya, untuk pandangan barunya untuk sahabat Bawaslu semua yang di sini. Baik sahabat Bawaslu, kita banyak mendengar hal menarik dari narasumber, dari Mas Zulfikar yang juga seorang jurnalis media lokal di Kabupaten Jepara yang memberikan banyak pandangan terhadap peran media untuk pemilu. Dan bisa saya simpulkan bahwa terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk antara Bawaslu Jepara dan juga media massa. Di sini Bawaslu Jepara memiliki peran dalam melakukan pengawasan jalannya pemilu, sementara media massa berperan sebagai penyampai informasi, edukasi kepada masyarakat sekaligus kontrol sosial. Dengan kolaborasi atau kerjasama yang baik, informasi terkait tahapan pemilu, potensi pelanggaran hingga edukasi politik harapannya bisa tersampaikan secara cepat, akurat, dan terpercaya untuk dikonsumsi oleh publik.
Oleh karena itu, sinergi antara Bawaslu dan media massa menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berintegritas. Kami sampaikan terima kasih kembali untuk narasumber, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah bisa bersama kami di Bawaslu Menyapa bersama sahabat Bawaslu semuanya. Kami sampaikan terima kasih juga untuk tim dari Bawaslu Jepara yang bertugas hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, selamat beraktivitas kembali. Untuk sahabat Bawaslu semuanya, saya Roshi pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan mari mulai untuk lebih memahami perkembangan informasi demokrasi kita dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.